Jadi kita tuh nggak bisa lepas tangan dari mereka gitu. Pasti ada saatnya kita bakal membutuhkan mereka. Nah, di titik inilah kasih itu membantu kita untuk yuk kita nggak usah pikirin masalah. Kalau misalnya memang kita membutuhkan dan dia memang menolong kita, tebarlah kasih gitu. Yuk. Gita, I'm watching you. Aku mengawasin kamu. Kamu gak sadar aku ngawasin, tapi aku ngawasin kamu. Sampai aku kemarin akhirnya reconnect sama dia. Dia udah di luar Jogja. Terus dia bilang, aku tahu kok gitu. Dia bilang, tahu dari mana? Gue gak pernah cerita, gila. Aku yang gitu kan. Terus dia bilang, loh kamu meremehkan mata-mataku itu banyak. Aku tahu kamu. Terus dan segala macamnya. Tapi aku yakin pasti dalam satu momen kita ingin mengatakan sesuatu hal. Mungkin singkat ya. Tapi itu bermakna bagi orang lain. Buset, gitu. di challenge. Talk, cries, and talk. Shalom CF! Oh my god. Lama sudah tidak berjumpa. Sekitar 3 bulanan Spotify ini membeku. Gitu ya. Tag Spotify Premium ya? Berbayar begitu. Iya, akhirnya ya. Setelah Prey. Prey libur. Ada wajah baru ya? Ada wajah baru. Kita wajah baru banget kayak fresh sebuah from bintang, makanya ini terlihat bersinar sekali ya kita ya. Bintang. Bisa perkenalkan dulu Mbak, namanya siapa Mbak? Perkenalkan. Oh, enggak dong. Sorry banget Chef, gue barusan jijik ya. Ini jijik momen ya. Tapi jangan pick me gitu lah Mbak. Oke. Biasa aja dong. Halo CF, aku namaku Berlian Centure, Prodi Manarita. Aku asalnya dari Medan ya, gitu. Oke, fun dan fact buat CF sekalian, PMKK ini kayak adalah 80% ini orang Batak. Ya. Itu fun fact ya Kak ya. Fun fact banget. Betul sekali. Sangat Salam fun. kenal ya CF ya. Semoga kita bisa berhubungan dengan baik. Nah, begitu. berhubungan. Dalam pertemanan. Maksudnya berhubungan di PMKK Tidak ini boleh ya. negative thinking kayak gitu. Nah, Gita dan Berlian kalau kalian perhatikan sekeliling kita ini kayaknya ada merona-rona ya, termasuk outfit kita ini ya. Pinkis banget. Karena kita mau kita mau mengucapkan Happy Valentine buat CF. Bagi yang merayakan. Kalau tidak merayakan dan tidak ada yang mau merayakan kamu, aku mau merayakan kamu. Lewat Spotify ini kamu dicintai, kamu disayangi. Itu kayak betul. Karena kita sayang CF begitu ya. Iya. Kenapa sih hal sekecil ini dilewatkan? Gak apa-apa kalian merayakan Valentine sendirian ya, gak masalah juga kan. Masalah. Karena cintamu bukan hanya Gak kamu tapi Tuhan apa-apa juga. kok, ada kita. Betul. Yang menemani CF, bener istilahnya? banget. Valentine apa itu? Valentine tuh Valentine bukan gay everybody. Valentine itu jadi dia kalau aku lihat dia di scroll TikTok FYP itu dia Valentine yang ngerayain bareng teman-temannya gitu. Oh iya. Yang kayak nanti misalkan kita ngumpul di rumah siapa nih terus kita kita merayakan kasih Valentine kasih surat satu sama lain. Kayak sama circle-nya sendiri lah ya Kak ya. Tapi asik. Asik banget. Aku jujur Valentine tahun ini juga berhubung aku gak pernah pacaran juga ya. Jadi setiap Valentine emang ya. Sebuah fakta yang perlu diketahui banyak orang ya itu ya Jordan ya. Fun fact ya teman-teman, Jordan open ini ya. Open rekrutmen untuk hatinya begitu ya. Yes. Knock out my door gitu. Gimana Berlin? Valentine ini ngapain kalau boleh tahu? Valentine ini sibuk liputan sih Kak ya. Oke. Sibuk liputan begitu. Kalau boleh tahu kesibukannya selain liputan semester berapa sih Berlin? Semester 4 Kak Oh Jordan. my god, semester 4. Aku masih maba. Enggak, sangkatan. Iya, sangkatan. Oke. Itu gimmick. Itu gimmick kita manggil Kak. Kalau Berlian ini lagi sibuk liputan, Anda ngapain? Pertanyaan sensitif juga ya. Sejujurnya saya baru menyusun TA ya teman-teman. Tugas akhir mohon disuprot ya. Suprot. Karena saya butuh sekali suprot kalian. Support dong, dibenerin dong. Ya, gak apa-apa. Support. Support. Saya gak bawa suprot. Iya, kita harus saling mensupport. Kalau Jordan? Kebetulan saya juga lagi pusing ini ya menggarap variety show MNDC. Variety show. Yes, aku radio kebetulan. Oh, variety radio. I'm being announcer. Ternyata jadi podcaster, biasanya podcaster sini jadi announcer di radio. praktik. Betul sekali. Terlatih begitu ya. Variety semester 4 tuh berarti udah collab sama prodi lain kan? Udah. Apa first time kan? First time collab. Iya, betul. semester 4 inilah Kak kita gabungan begitu. Iya.
Lali lagi. Jadi fun Seru fact banget. buat CF yang mungkin di luar MMTC, kita itu kebetulan 3-3-nya dari prodi penyiaran. Yes. Jurusan penyiaran. Jurusan penyiaran. Dimana kita setiap semester 4 itu ada praktek praktek gabungan dari lintas prodi gitu. 4 dan 5 kebetulan ya kan yang Iya, bakal gabungan. 4 ke atas lah. Nah itu. Dan ini juga menurutku kayak berhubungan gitu sama topik yang mau kita angkat begitu Kak. Betul. Karena kenapa why? kita gabungan? Karena manusia itu saling membutuhkan Betul. begitu loh. Oh, Tentunya. kita Iya nggak sih? tergabung, we need each other. Betul. Yes, together we are stronger, girl. Betul. Betul banget. Dan Oke. kalau misalnya kita bercerai-berai kan kita tidak akan mendapatkan satu tujuan. Asik. Oh my god, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, men. Betul. Setuju. Deng, mengingatkan kita pada tema Tema hari ini, bulan di ini. Apa episode tuh? kali ini yaitu Kasih yang menyentuh tanpa kata. Aduh deep banget lagi. Ya kan? Tema ini juga diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang bunyinya, Anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yes, mengingatkan aku kepada love language. Long- Kalau boleh tahu Love banget love language. language kalian apa, sepil banget. Kalau aku sih kemudian love language yang aku sadari ya, Mm-mm. itu act of service sih. Maksudnya kayak aku tuh selalu senang jika aku diperhatikan dengan orang lain gitu. Ibaratnya Oke. diberi sebuah perhatian, diberi sebuah atensi itu aku senang banget itu. Tentunya perhatian yang positif ya. Mm-mm. Gitu. Jadi dilayani maksudnya. Oke. Maksudnya kayak, bahasanya ya. ini kayaknya ada error sedikit ya. Iya, Kak, nggak ya. apa-apa. Gak apa-apa kita spontan aja. Gitu. Suka deh kayak gitu. Love language. Spontan. Gak Gak ada lagi uhunya ya. Kamu Act of service itu kan apa? Sebuah tindakan Iya, dilayani kan? iya. Ya kan? bukan dilayani, lebih kayak Diperhatikan. perbuatan. Yes, Perbuatannya perbuatan. dia. Kalau Berlin. Oh, love language. Ngomong-ngomong soal love language, aku ada 2 love language. Wih. Oh iya, top Tapi 2. orang bisa top ya? two. Dua Bisa. love language? Bisa toh? Oh. Ada orang yang bahkan malah lebih banyak dari situ, kayak semua itu di Iya, gaskan jadi dia. seimbang gitu loh. Aku Hmm. itu act of service juga sama physical touch. Wih. Oke. Oh, berarti selain dihajar apa? Eh, Oh, bukan ya? Itu physical attack. Itu physical attack. Sorry Aduh. Jack, sorry Jack. Gitu. Dikira membunuh orang aku ini ya, Kak, ya. Enggak kok, enggak membunuh. Iya, kenapa kenapa Ah, act of service itu karena ya sama halnya dengan Jordan suka dengan kalau orang itu memperhatikan hal kecil dari Iya kita. kan? Kayak itu udah Iya, heeh. jauh lebih berharga dibanding yang orang-orang tuh kayak memberikan sesuatu yang wow, tapi makna di balik Ada itu kayak suara ya nih. udah biasa gitu. Apa itu? Tidak ada. Oke. Lanjut. Lanjut Iya, iya. gitu. Tadi aku dikacangin tahu. Spontan. Ya, oke, baik. Oke. Yang berikutnya ada physical touch karena karena ya seneng aja gitu Iya, kayak heeh. ya sebatas pegangan tangan juga aku udah kayak Wih. seneng banget gitu. Oke, sih. oke. Tapi aku setuju sama yang Berlian yang love language tadi sih. Rasanya kalau kita ada diperhatiin tuh menyentuh hati gitu ya Berlian. Yes, ya. Iya, betul yes. banget, betul banget, Kalau betul kita- banget. Love language aku. Mm-mm. Ini kayaknya orang-orang gak bakal percaya. Apa tuh, Kak? Physical touch. Oh sama berarti. Ya kan? Tapi Serius? paling atas physical touch, yang lain kayak di bawah gitu loh. Oh. Kayak words of affirmation aku cuma 5% aku pernah tes. Jadi kayak aku gak bakal percaya kata-kata lu gitu loh. Oh. Tapi emang kebanyakan tuh kayak gitu, Kak. Emang iya? Teman-temanku di kelas aja hampir gak ada yang love language itu Words of buat- affirmation ya? iya, Tapi jarang gak sih maksudnya kalau menurut aku sekarang ya word of affirmation tuh kayak ibarat kata aduh gimana ya mau ngomong Oh, yang ini. bullshit gitu loh. Ya. Kayak Oke. Itu bisa disensor Nah, gak ya? jadi Itu kayak bisa omong ya? kosong Omong gitu. kosong Iya, omong ya. kosong, Jadi iya. kayak bahasa halusnya omong Omong kosong. kosong. Omong Oke, kosong iya ya, bener. CF ya. Karena bukan kadang-kadang bullshit. kata-kata orang tuh dia memuji tapi niatnya tuh menjatuhkan gitu. Oh, Gitu. to face. Hmm. Ah, oke, paham, konteksnya paham, udah paham. jadi beda begitu ya, kayak di depan seperti ini, di belakang malah Iya, seperti itu. heeh. Iya, Dan itu juga aku terjadi jadi- kadang-kadang ke seorang pasangan, sesuatu pasangan gitu loh. Yang dimana dia kalau misalnya di depan pasangannya dia, itu aku bukan mengalami sih, temen aku beneran mengalami dimana ketika dia bersatu mereka, I love you, I miss you baby, oh my god aku gak bisa tanpamu. Bahkan setelah dia pulang gitu kan kayak, astaga kenapa sih dia gini, kenapa sih dia gitu. Dan ketika dia putus itu menjadi tambah-tambah lagi. Ih, jadi Omong takut punya kosongnya. pacar. Takut Enggak, banget tapi punya bukan pacar. gitu, enggak Oke, semua. Oke. Mm-mm. Ih, menakutkan ya ternyata punya pacar. Ngomong Emang soal sih. word affirmation itu. Iya, jadi word kayak affirmation itu serem ya. agak traumatis. Iya, makanya kalau orang yang
physical touch, love language-nya word of affirmation tuh keren banget gitu loh. Iya sih. Iya kan? Aku bertemu beberapa orang words of affirmation sih. Cuman takutnya ya, kan kadang kalau tau gak sih tipikal orang yang kalau dia menurut dia cakep lu gitu langsung ngomong gitu loh. Nah aku tuh tipikal kadang yang kayak ngelihat misalkan temen aku jarang pakai dress, sekali pakai dress gue kayak gila lu cakep banget, jalan model lu depan gue gitu loh. Aku tuh kadang kayak gitu. Nah aku takutnya over. Nah teman-temanku udah bilang bisa nggak usah over, bilang oh over ya buat kamu, ini buat aku nggak over karena aku bener-bener jarang lihat kamu pakai dress. Terus ketika kamu pakai dress aku kayak gila gokil coy, lu cakep banget. Sama kayak temanku yang cowok, kan beberapa teman cowok damage-nya tuh kalau potong rambut. Iya kan? Iya. Cowok kan berdamage kalau dia potong rambut. Terus aku kayak kadang potong rambut ya lu cakep begini. Apalagi yang potongannya tuh rapi gitu. Iya, enggak yang berantakan. Enggak yang kalau aku ini masuknya berantakan enggak guys? Sejauh ini belum sih, karena jujur ya Jordan rambut cowok tuh lebih bagus daripada rambut cewek. Oh gitu ya. Kebanyakan memang kayak gitu yang merawat rambutnya tuh biasanya. Terima kasih. Ini salah satu contoh love language kita ke Jordan, words of affirmation yang memang kita afirmasi. Ini membuktikan bahwa kita tuh harus saling mengasihi, teman-teman. Betul banget. Pertanyaannya, apa tuh Gita? Kenapa sih harus mengasihi? Lu pada disakitin kan sama manusia? Iya enggak? Karena sejujurnya gini sih, maksudnya di dalam kita hidup memang kita nggak bisa memungkiri pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita gitu. Tapi balik lagi at the end of the day, asik. At the end of the day, listen to Jordan. At the end of the day kita tuh nggak bisa lepas tangan dari mereka gitu. Pasti ada saatnya kita bakal membutuhkan mereka. Nah di titik inilah kasih itu membantu kita untuk, yuk kita nggak usah pikirin masalah. Kalau misalnya memang kita membutuhkan dan dia memang menolong kita, tebarlah kasih gitu. Yuk nggak apa gas gitu. Jadi menurut kalian mengasihi itu harus, karena orang baik tuh belum tentu orang yang mengasihi, tapi orang yang mengasihi udah pasti dia bakal baik. Menurut Derlian deh. Aduh, pertanyaannya agak memang begini kalau podcast harus dar-der-dor gitu. Oke CF. Listen to Berlian, listen to our guest. Tak ladeni ya. Tak ladeni. Oke. Jawabnya oke. Lanjut. Kenapa harus mengasihi? Ini dari point of view ku sendiri ya Kak ya. Kak. Kencana. Aku deng. Aduh, udah terdistraksi. Oke. Fokus Berlian. Kenapa harus mengasihi? Karena menurut aku ya sejatinya manusia, keberadaannya adalah semua itu tentang kasih. Karena apa? Manusia itu diciptakan harus berhubungan dengan orang. Berhubungan dalam arti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Jadi sosial lah ya. Betul banget. Jadi dalam keberadaannya manusia itu bukan harus gak harus, tapi memang itu sudah menjadi manusia itu loh. Kayak paham gak sih, kayak ya kita ke semua orang pasti harus saling mengasihi. Dan karena apa? Karena kita tahu dan kita mengerti bahwasanya kita memerlukan orang di dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup sendiri di hidup ini begitu. Di hidup ini, di dunia ini maksud aku begitu. Ya seperti aku bilang tadi, at the end of the day kita tuh bakal butuh orang gitu. Mau orang itu, let's say orang itu mau tidak begitu baik dengan kita, let's say orang itu tidak begitu berarti dalam hidup kita, tapi ketika kita memang membutuhkan ya wes gitu. Mungkin kenapa? Singkat katanya, aku ada terpikir sedikit kata yang mungkin cocok sama statement aku tadi, itu kayak manusia itu hidup dan matinya tuh butuh orang. Betul. Dia datang ke dunia dan dia pergi dari dunia, ini dia butuh orang. Betul. Kayak butuh Tuhan ya. Iya. Betul banget. Betul. Kayak itu derajat paling atas sih Kak. Iya, aku maaf intermezzo banget. Aku tiba-tiba keinget kayak apa ya? Ngerasa gak sih sebenarnya semakin kita terpuruk tuh kita semakin jauh sama Tuhan? Ngerasa gak? Apa aku doang? Atau kalian kalau terpuruk larinya langsung ke Tuhan? Nah, iya. Kalian larinya langsung ke Tuhan. Makanya aku aduh, ya Tuhan maaf banget. Aku tuh kalau seneng itu sometimes aku nggak berterima kasih. Nggak ke tempat Tuhan. Tapi gini ada satu kayak langsung di kamar Tuhan. Kenapa sih ini ya Tuhan? Kalau Berlin gitu juga, apa dua-duanya malah imbang? Aku mau kayak dalam keadaan apapun pasti langsung keinget kayak makasih ya Tuhan kayak gitu. Kayak aku diundang jadi caster juga. Kayak langsung merasa kayak Tuhan aku jadi podcaster di podcast Cok kayak gitu, kayak wow. Terbalik kan ya kita semua gitu. Ada sisi yang masing-masing ya kita. Aku jujur datang ke Tuhan tuh waktu seneng doang.
Jadi kalau sedih aku gak pernah mau cerita, aku gak pernah mau apa, kayak udah deh lu gak usah tahu. Maksud aku lu gue nih gak apa-apa. Ceritanya kita sokap ya, maksudnya kayak lu gak usah tahu deh gue sedihnya gimana, lu tahu gue seneng apa. Karena aku punya momen yang aku bener-bener aduh gue cinta banget tuh sama abang gondrong gue gitu, kayak papa gitu. Papi J kayak momen dimana aku mau bawain kamu nih bunga. Sampai aku bawain terus aku kayak mau nangis gitu kayak everything is gonna be okay. Everything is gonna be alright. Kok gue disayang banget ya gitu. Sampai ya itu barusan kata-katanya Jordan dan juga Berlian itu menyadarkan kita emang butuh manusia. Di end of the day kita butuh manusia. Tapi di end of your life lu tuh butuh Tuhan, men. Betul. Jadi kayak mereka ini barusan ya, aku sejujurnya sangat-sangat tidak suka mengatakan I love you. Itu ya benar kata Jordan, itu omong kosong teman-teman. Itu sangat omong kosong. Ngapain lu ngomong kalau lu gak memaknai? People hashtag butuh pacar. Tapi aku juga kurang suka tahu kalau misalnya menurut aku tipikalnya yang kalau misalnya kita emang sayang gitu kayak lakukan gas gitu loh. Iya kan? Gak perlu kayak I love you, kamu you're my best friend. Aku gak pernah gitu. Kalau misalnya emang aku menganggap kamu temanku, sahabatku, aku akan melakukan apapun untuk kamu gitu. Iya, tapi tuh kadang ada sisi drama yang kayak sumpah gue kalau gak ada lu kayaknya gak hidup deh gitu. Sering gak sih menghadapi kayak itu? Aku merasa aku teman yang itu. Berlin iya gak? Kayak sumpah gue kalau gak ada lu kayak mati sumpah gitu. Pasti ada di momen tertentu kayak gitu Kak. Tapi di zaman sekarang ya, yang kayak Jordan bilang itu, kayak ketika kita udah merasa ini tuh orang cocok banget sama kita pasti bakal melakukan sesuatu kayak ataupun bahkan dalam kata-kata ataupun bahkan dalam perbuatan. Tapi menurutku dari sudut pandangku sendiri asik. Orang-orang tuh udah kebanyakan gengsi untuk mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan gitu loh. Kayak bahkan melakukan something pun kayak aduh enggak deh kayak gitu. Dia langsung meredup karena rasa gengsi yang mengalahkan dia gitu loh. Iya, tapi pada dasarnya teman-teman komunikasi itu penting. Penting banget. Gak harus diucapkan dengan kata-kata, tapi kadang kata-kata itu yang menjelaskan perbuatan gitu loh. Karena kan sometimes ada perbuatan yang misalkan aku nih maksudnya tadi kayak misalkan Jordan baru haus, aku kayak ini dia Jordan gitu, kayak aku langsung ini, terus kayak nanti Jordan peka banget sih si Gita suka ya sama gue. Nah kadang tuh ada kayak gitu orang, ya kan? Memang kayak salah mentranslate, terus aku kayak ini gue maksudnya baik ke elu bukan karena betul gue baik juga ke semua orang kan begitu ya Kak. Kok lu agak bipir gitu. Tapi itu juga apa ya, itu kan ibaratnya acts of service kan seperti itu ya. Kadang orang mengartikannya itu sebuah berbeda gitu loh. Ya kita ngasih tuh karena kita sobat ambiar gitu loh. Kental. Yes. Tapi ya ada orang-orang ada mengartikannya dia suka sama aku kah ya gitu ya. Dan itu yang sebenarnya mengerikan kalau love language act of service itu mengerikan seperti itu. Oke, tapi BTW banget. Tadi kan kalian sempat mention kalau kalian tuh top love language-nya itu act of service. Yes. Momen apa yang membuat kalian merasa act of service nih? Iya Kak. Kan act of service kayak nggak pakai kata-kata nih. Momen apa yang kalian merasa kayak buset gue disayang. Nggak harus sama pacar, nggak harus sama teman, nggak harus sama keluarga, siapapun, kayak bahkan sama Tuhan. Kalau kalian merasa itu act of service dari Tuhan, kalian boleh cerita kayak buset ini gue disayang banget nih, tapi lewat act of service. Atau enggak kalian menemukan momen dimana kayak lo gengsi banget sih, lo kalau sayang gue bilang aja gitu loh, gak usah pakai act of service kecil-kecil gini kan aku jadi tahu kalau kamu sayang aku. Gitu. Kayak bedanya udah memikirkan jawabannya. Iya tadi udah langsung senyum ya. Kamera kamu lihat ya CF, lihat tadi ekspresi Berlian tuh udah kayak langsung, I found the moment gitu. Ini saatnya. Oh jadi aku dulu yang jawab. Iya. Act of service. Aku langsung keinget ayahku sih, bapakku. First love semua cewek gak sih? Iya, aku langsung keinget. Jadi bulan 12 kemarin adalah bulan dimana aku pulang untuk pertama kalinya setelah sekian lama di Jogja. Oh wow. Ya, dan ya pastinya bagi anak perantau untuk pulang ke kampung itu adalah salah satu hal yang sangat dirindukan ya. Pasti. Salah satu hal yang sangat dinanti-nantikan. Momen dan itu terjadi padaku. Hal itu adalah sangat udah kutunggu-tunggu dari lama gitu. Bayangin hampir 2 tahun aku gak pulang ke rumah. Ya, hampir 2 tahun Kak. Gita. Ya lanjut. Terus pada saat itu
aku dijemput lah sama bapak kan. Kayak tapi aku gengsi untuk mengungkapkan rasa kayak Pak, aku rindu gitu loh. Terus itu dijemput kayak aku duduk sebelah-sebelahan sama bapak kayak aduh ngapain ya, ngevlog kali ya gitu. Aduh lucu juga. Aku kepikiran ngevlog kayak ya udahlah ngevlog aja kalau. Oh itu beneran aku kira tuh jokes loh, ngevlog kali ya. Itu beneran maksudnya beneran kamu beneran kepikiran untuk ngevlog. Ya itu cara Berlian mencarikan suasana sama papanya. Di dalam mobil tuh kayak awkward. Intrusif, gue kira cuma intrusif thoughts aja. Intrusif yang dilakukan. Iya. Karena kayak gak mungkin kan aku nanya ke bapak kayak Pak udah makan kayak hah? Oh iya sih benar, lebih canggih. Pak lagi apa? Lagi nyetir lah kayak gak mungkin. Bener. Jadi aku ngevlog lah itu kan ngevlog. Karena pada saat ngevlog aku merasa kayak aku keluar kata-kata aja gitu loh, kata-kata ya kan. Kayak hai guys, lagi sama bapak. Bapakku cuma kayak gitu. Kayak ya kayak aku merasa ternyata vlog ini gak jadi jalan untuk membuat suasana cair gitu. Sampailah di rumah. Ternyata dari diam-diamnya bapak gitu, setelah sampai di rumah dia nangis. Itu untuk first time in my life melihat bapak nangis karena aku pulang kampung kayak menciptakan lagu aku. Suka kali lagunya. Ditunggu full single ya. Aku langsung kayak kaget kayak hah bapak kayak gitu loh. Aku langsung kayak peluk sekuat-kuatnya. Terus dia langsung kayak aku udah masak babi kecap gitu. Ini jangan-jangan Berlin nangis gara-gara aduh akhirnya gue makan babi di Jogja cuma makan telur aku mah. Di Jogja mahal ya chef ya daging babi itu. Jadi ya mungkin kenapa aku bilang itu act of service karena bapakku nih diam-diam ternyata menyiapkan sesuatu yang udah aku tunggu-tunggu hampir 2 tahun tidak aku makan karena itu adalah salah satu makanan favorite ya. Terus tiba-tiba banget. Iya udah 2 tahun. Hampir 2 tahun gak makan daging itu kayak tiba-tiba banget. Di pelukan itu dia mengatakan gitu loh. Di pelukan bapak udah masak gitu kan kayak everybody wanna dance kayak Sulung ya? apa kak? Kamu anak pertama? Anak pertama CF. Dari berapa bersaudara? 5. Wow. Aku punya 4 adik. Pandawa banget. Cewek semua ada cowoknya? 4 cewek 1 cowok. Cowok terakhir. Waduh, emas banget tuh kata betul. Iya. Anak paling ganteng. Jangan bandel-bandel ya. Oh. Enggak dong. Penerus marga ya. Iya. Penerus betul banget kak. Beruntung tuh berarti dapat si cowok ini berarti. Emas itu. Emas. Disayangi semuanya itu. Gak apa-apa. Kalau adiknya paling kecil emas, kakaknya ini Berlian. Is diamond ya. Sigma boy. Oke. Keren banget tapi sangat berkesan sih cerita Berlian ini. Nice. Kalau Jordan. Untung enggak. Aduh sebenarnya kalau apa ya? Ini apa act of service ya? Yes, ya kan? Jordan. Jadi lupa. Orang apa? Kayak kamu tuh tahu dia sebenarnya sayang tapi nggak ngomong tapi ngelakuin apa yang merasa dia sih. Nggak tahu ya. Aku tuh intinya aku tuh selalu merasa bahwa lingkunganku tuh sangat bermanfaat buat aku gitu. Oke. Why? Karena setiap aku ada sebuah kesulitan, puji Tuhan, terima kasih banget Tuhan Yesus. Karena setiap aku ada kesulitan selalu ada orang yang menolong aku untuk keluar dari kesulitan itu. Kayak ini gak sih perpanjangan tangan Tuhan? Iya. Jadi aku bingung kalau menjawab salah act of service apa karena menurut aku puji Tuhan banget dan semoga ini juga kalian merasakan seperti itu ya karena setiap dari kesusahan aku selalu ada entah siapapun itu yang menolong aku gitu walaupun mungkin pertolongannya hanya kayak mendengarkan ceritaku, mendengarkan keluh kesahku. Cuman menurut aku itu adalah sebuah service yang mereka lakukan untuk ayo kamu tuh bisa bangkit lagi gitu. Thanks God gitu. Jadi bukan hanya keluarga, bukan hanya teman-teman, tapi semua yang ada di lingkungan aku. Lingkungan kamu gitu ya. Berarti kayak apa ya sesimpel ada buat kamu. Iya. Sebenarnya memberi waktunya begitu ya kak. Kayak aku tuh menangkap momen nggak tahu ya ini terjadi di cowok apa enggak. Tapi aku tuh menangkap momen di mana cewek-cewek tuh kadang main ke customernya cuman buat ya ntar aku main kostum ya ngapain nggak tahu udah kita berdua nanti sama-sama scroll TikTok yang penting tuh kita butuh kehadiran satu sama lain gitu aja gitu loh. Jadi fisiknya tuh ada berdua tapi kamu mau ngapain tuh terserah. Betul. Iya gak sih kayak itu. Aku juga gitu sih kadang. Menurutku itu salah satu contoh act of service yang apa ya tanpa sadar itu tanpa sadar dilakukan. Iya gitu. Itu tuh kayak ya itu bentuk sayang. Kalau nggak sayang kan kayak nggak mungkin ya orang-orang menerima di kos gitu. Betul. Itu kayak aneh banget. Karena sebenarnya nggak semua orang juga menerima tamu di kosnya gitu. Karena iya. Kos milih-milih gitu ya. Iya benar. Kos kan tempat paling privat gitu ya. Iya sama benar. kayak kamar lah gitu. Makanya aku kayak kaget. Tapi kan sering nggak kayak
udah kemalaman nih dan sebagainya, kayak yaudah lah lu nginep kos gue aja gitu. Oh kalau aku nggak pernah. Aku selalu menyadari bahwasanya setiap jam 10 aku harus pulang. Oke. Jadi aku nggak mau yang kayak, kan ada teman-teman tuh yang udah kemalaman nih gue nginep di lu ya gitu. Aku nggak pernah. Pokoknya aku jam 10 mau kosnya sejauh apapun dari kos aku, pokoknya jam 10 Kamu tetap pulang gitu. aku harus pulang karena aku tahu dia butuh istirahat dan aku butuh istirahat sosialku. Kalau misalkan ini orang temanmu itu di kosmu. Nah, Beda lagi. Beda aku biasanya aku bukan mengusir sih. Kayak aku kayak, butuh space. Kita ketemu besok deh gitu. Okay, Tapi puji Tuhannya, nah itu teman-teman aku tuh selalu sadar, mungkin karena aku saling pengertian. karena aku setiap ke kosnya dia jam 10 selalu balik, mereka juga seperti itu ke aku. Itu udah malam ya gitu, besok lagi ya gitu. Berarti mereka aman. pay attention sama Iya, habits gitu. kamu ya. Teman-teman Jordan. Terima kasih teman-teman aku. Kalian sangat saling pengertian banget iya, itu. act of service-nya parah. Kalau Berlin pernah kayak gitu? Pernah sih Kak, kayak Berlian udah malam, tidur di sini aja gitu, kayak nggak usah gitu loh. Kadang aku kayak merasa gimana ya, teman-teman kayak care banget ya gitu loh. Kayak masa ya mengizinkan aku untuk tidur di tempatnya dia, padahal kan untuk mengizinkan orang lain untuk tidur di tempat kita itu kayak orangnya udah gak orang biasa lagi. Iya, udah gitu welcome banget kita lah. ibaratkan udah percaya banget lah sama orang ini gitu. Jadi menurutku itu luar biasa sih perhatiannya. Act of service-nya itu kayak wow gitu. Iya sih. Kalau kakak, gitu. kakak Gita, Kalau yes. Sejujurnya Sejujur-jujurnya. karena Jujur-jujurnya. love language aku physical touch ya. Iya. Gak tahu kenapa ketika mau nangis. Gak boleh. Gak apa-apa kakak, everything is gonna be alright with Jesus. Kebetulan aku potong bawang di sini, gengs. Iya maaf ya. Bawang pre nih. Aku ngerasa disayang banget ketika, dan aku tahu orang itu sayang sama aku ketika aku nangis terus dipeluk. Oh. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi rasanya tuh ketika, karena ada beberapa momen yang kita kan pernah tuh ngerasa capek apa dan sebagainya, terus orang-orang itu tuh mereka tuh nggak ngomong lu capek ya, lu baru ini ya, itu nggak ada yang ngomong, tapi dia datang langsung meluk aku, kan kayak tes ya gitu loh teman-teman itu. Dan itu aku akhir-akhir ini sering mendapati. Tapi ada momen dimana yang aku bener-bener diem, aku bilang aku gak bisa ini, aku keinget sesuatu, aku gak bisa ini, terus tiba-tiba nangis kan. Dia say nothing, aku langsung ditarik, ya ampun. Itu aku, aduh, aku ngerasa disayang banget, gak tahu kenapa. Mungkin karena aku physical touch ya, jadi parah banget lah pokoknya. Itu kayak momen berharga lah ya. Momen berharga banget dan aku gak pernah ngelupain itu, karena di perempatan lagi kan momen gue pengen ngomong kasar tapi gak jadi gitu. Itu di perempatan, dipeluknya di perempatan. Iya karena itu momen, jadi ceritanya CF itu tuh kita habis nolongin orang kecelakaan, terus untungnya selamat. Jadi kita ngurus dari awal sampai akhir, kayak kita panggilin ambulan, kita yang kayak kasih air hangat dan sebagainya. Pokoknya ajak ngobrol terus, karena kan kalau ada orang kecelakaan, fun fact ya teman-teman, ini ilmu juga P3K. Kalau ada yang habis kecelakaan terus dia biasanya kayak kesadarannya mulai menurun, itu ajak ngobrol terus, karena kalau dia udah nggak sadar takutnya bahaya. Malah lewat ya. Malah lewat gitu. Jadi kita ajakin ngobrol terus. Nah kebetulan aku sama temanku ini nolongin mereka gitu. Terus kita nolongin, terus aku keinget, boleh spill nggak? Aku keinget Kak Jessie. Nggak tahu. Ini kayaknya aku jadi tahu deh. Teman-teman, Kak Jessie itu salah satu podcaster kita yang sudah dipanggil Tuhan. Beliau itu ada dari season 1 sampai 3 ya. Ya, season 1 sampai 3, dan beliau yang meng-encourage kita buat ayo visual itu. Berarti itu waktu aku mau gabung ya? Iya, waktu kamu mau gabung itu ada Kak Jessie. Dia mamnya PMKK, dia mamanya PMKK dulu. Dia angkatan 18 Manarita. Big story-nya bikin Iya, itu. Terus aku waktu ada yang kecelakaan itu aku ingat Kak Jessie karena beliau ini meninggalnya karena kecelakaan. Gitu. Terus teman-temanku meluk aku kayak sedih banget gitu loh. I'm sorry. It's okay. Gitu. Jadi aku ngerasa disayang banget sama teman-temanku karena kita udah make up, kita gak boleh nangis. Kita udah make up, kita gak boleh nangis. Gitu. Jadi aku ngerasa disayang banget waktu
teman-temanku tuh ada waktu aku nangis. Iya. Karena kalau waktu kita nangis tuh kayak sebenarnya nggak bisa ngomong apa-apa kan, nggak bisa nyeritain aku pengen ini, aku pengen itu, aku ngerasain ini, pokoknya chaos lah karena kalau kamu nangis itu otakmu yang berisik. Betul. Tapi kalau istilahnya kamu yang ingusan atau badanmu yang apa, itu berarti badanmu yang capek gitu. Itu salah satu fun fact yang aku dapetin gitu. Jadi apa ya? Berarti kalau istilahnya kalau orang-orang lihat kamu nangis terus dia ada di situ dan nemenin dari awal sampai akhir with apa ya? Nggak ada percakapan, no conversation, cuman ada di situ buat kamu, itu menurutku the biggest love I ever had gitu loh. Karena ya kamu udah lihat jeleknya aku, kamu udah lihat aku seperti apa ini, tapi kamu tetap stay dan nemenin aku sampai istilahnya sampai tenang tuh menurut aku nggak semua orang loh bisa kasih itu. Dan nggak semua orang bisa apa ya comfort aku gitu. Kalau aku merasanya gitu sih, itu momen gong aku merasa disayang banget. Love, terima kasih lah teman-teman PMKK ya, kebetulan mereka anak-anak PMKK. Terima kasih ya. Sedih. Tapi dari cerita kita ini kayak maaf ya, moodnya turun banget ya gitu. Backstory-nya jadi kayak membuat suasana lebih kayak ternyata kasih itu sepenting dan bermanfaat dan nggak perlu kata-kata dan nggak perlu itu sebenarnya, kayak ya udah sesimpel ya, benar tadi kata Jordan. Kebetulan lingkunganku juga yang cukup positif, yang dimana ketika aku perlu apa ada orang yang ini, dan nggak perlu yang ngomong gitu loh. Nggak tahu kan tuh ibarat kata kayak tahu apa yang kita butuhkan gitu. Iya, kayak itu. Makanya aku ada satu cutting lagi masih hidup ya. Ada yang tadi sudah di atas, yang ini masih hidup. Dia selalu bilang ke aku, Gita, I'm watching you. Aku mengawasin kamu. Kamu nggak sadar aku ngawasin, tapi aku ngawasin kamu sampai aku kemarin akhirnya reconnect sama dia. Dia udah di luar Jogja. Terus dia bilang, aku tahu kok Git. Dia bilang, tahu dari mana, gue nggak pernah cerita, gila aku ya gitu kan. Terus dia bilang, loh kamu meremehkan, mata-mataku itu banyak, aku tahu kamu. Terus kayak, ih CCTV ya gitu. Lu Tuhan apa gimana, lu tahu semua tentang gue, gimana sih gitu. Kalian pernah ngerasain itu nggak? Kayak mungkin di luar teman, di luar keluarga. I wanna say something. Oke, let's go Berlin. Menurutku ya, di dalam hidup ini kita membutuhkan seseorang yang dimana seseorang itu ketika sudah mengetahui kelemahan kita, dia semakin sayang sama kita. Iya betul. Relate banget. Tapi sayangnya ini aku mau buat jadi video ini, video kata-kata. Oke, langsung. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin dulu Le. Tapi emang faktanya begitu, seperti itu. Karena dan kita perlu proud sama orang yang seperti itu ketika kita menemukan orang yang seperti tadi yang aku bilang, dia tahu kelemahan kita tapi dia nggak menjauh, dia malah menjadi pelengkap dari kelemahan itu. Oh my, deng, inspiring banget. Aduh, betul. Ya mang tahe. Aduh, batanya keluar ini. Oke, quotes of the first episode this year. Tapi kayak ini loh, ketika kita menemukan seseorang yang seperti kakak Gita dan kakak Berlian ini ceritakan, itu menjadi harta karun yang paling indah di dalam kehidupan pertemanan kita gitu. Iya gak? Karena aku ngerasa kenapa? Bener banget. Karena apa? Aku merasa video ini kalau misal 10 tahun lagi kita tonton, itu bakal menjadi kenangan dan momen yang benar-benar mahal banget. Nangis gila. Emang kepada nangis nontonin podcast di rewatch gitu. Kayak so proud dulu pemek ini sangat-sangat gemoy gitu. Iya. Di masa kita muda ini kan. Terus ntar kita 20 tahun lagi kita sudah berkeriput. Asik. Iya. Hai. Udah jadi CEO. Amin. Hi kids, it's your mom gitu. Tapi kayaknya kita perlu mengabadikan momen yang kayak gitu-gitu deh. Kayak hi, this is me, 2 minggu lagi sebelum umur 20 tahun gitu. Tapi kita ngerasa gak sih setelah panjang kita podcast baru tuh selalu huhaha, tapi ini deep dive banget. Sumpah. Ini first time in my life aku lihat Berlin bener-bener yang kayak in awe, yang kayak biasa kan dia kalau nanti habis nangis aku kak, janganlah nangis weh gitu loh. Dia pasti kalau habis sedih tuh langsung kayak gitu, langsung ada aja bahan buat dia tuh ketawa. Nah ini tuh momen dimana dia beneran nanggepin, ngikutin mood kita, moodnya agak turun terus dia kayak bisa dilihat kan Master Cam ya.
Biasanya tuh kita tuh kayak dia tuh di atas ekstrovert ada Berlianvert. Iya, Berlianvert yang kayak saat semua orang energinya sudah habis, Berlian masih lari 10 kali lapangan sepak bola. Iya. Apakah seperti itu aku guys? Betul. Begitu. Iya, di mata kita sih. Iya. Cuman itu bagus buat beberapa. Penyemangat sih. Maksudnya kayak ketika kita udah asik, kita jadi ya gak pakai gestar Iya. kan. Iya. Ketika kita lagi capek terus kamu seperti itu membuat kita semakin Moodnya capek. naik. Iya. Mood kita jadi naik beneran deh. Are you happy guys? Lihat aku seperti itu? Yes, are you Eko? Aku Eko, no, I'm Berlian. Oke. Kalau saya ya puji Tuhan lah, puji Tuhan. Aku akan seperti itu besok, dan besoknya lagi. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Yes. Tapi real itu patut dipertahankan. Apalagi nggak cuma Berlin sih, Jordan kadang kayak gitu. Kayak misalkan kita moodnya baru turun, terus tiba-tiba tapi kita ini guys, tapi kita gini guys. So kayak apa ya? Kayak ini baru mau ngantuk nih, tapi kayak tiba-tiba shock gitu ya. Iya, kayak dikejut jantung gitu. Emang sukanya gitu senam-senam jantung iya, gitu. gitu kayak ini nggak sih ini gitu. Tapi udah lo kita terabas, ayo come on gitu loh kayak. Terima kasih ternyata memperhatikan aku. Jadi Iya, malu. barusan terjadi ya teman-teman si Jordan kayak ayo nggak apa-apa bisa, ayo kita ini. Jadi kayak ikut kadang kemrung apa bahasa Indonesia kemrung. Buru-buru. Ya kadang ikut panik tapi ya. paniknya itu tuh yang bikin momennya nyala gitu loh kayak ayo. Jadi terasa ada yang mendorong begitu ya. Iya, kayak mendorong jadi ada lebih semangatnya lagi. gitu. Kayak tadi kan kayak bete malas, tapi ketika Jordan kayak gitu jadi moodnya naik lagi. Sama dengan kita, cuman kita ini bukan tipikal yang kemerungsung kayak kita berdua. Bener Dia tuh banget. emang dalam sepi itu kayak ayo Jo, kamu bisa Jo. Aku inget banget waktu MC Natal PMKK kemarin. Tiba-tiba aku didatangi Kak Gita. Aku sama partner aku lagi panik dan tiba-tiba Kak Gita kayak Tuhan memberkati. Aku langsung kayak oh my god, ternyata seberpengaruh itu dan semengerti itu Kak Gita kepada kami anak-anaknya gitu. Dan aku juga merasakan hal itu Jordan. Ya kan? Ketika ini sih menurutku. Kamu Natal ya, aku Pasca waktu itu aku jadi bendahara ya waktu itu dan ada keadaan chaos sih pokoknya bukan dalam keuangan tapi dalam situasi dan kondisinya kayak aduh ini Itu kan chaosnya udah malam belum? Itu pas siang. Oh karena kan kalau malam kan malam chaos ini bukan? Itu enggak siang chaos ini. Lanjut. Itu tuh Maaf. tiba-tiba Kak Gita datang terus kayak you can do it. Iya. Dan memberkati gitu kayak itu menurutku Kak itu adalah momen bermakna ketika ada seseorang yang mendorong aku meyakinkanku bisa melakukan itu kayak aku tuh butuh orang-orang seperti itu di dalam hidupku begitu. Iya Karena kadang apa ya kita kan ini jadi kita refleksi diri nggak apa lah ya. Iya. Yes. Karena kadang kalau misalnya aku sama Berlian ini tipikal yang kita tuh harus menunjukkan gitu loh Kak. Kalau misalnya Kak kita ini dia tuh kayak diem tapi sekali diem bau gas. gitu. Enggak. Ya kan biasa gitu diem bau. Kentut itu. Iya. Barusan Jordan ya? Kadang gitu. Enggak. Aduh. Itu fun fact-nya CF aku dapat dari kakak-kakak juga. Jadi ya PMKK ini sangat-sangat memeluk ya. Saking kemeluknya gue kadang sesek gitu. Erat banget gitu. Dipeluknya erat banget itu. Mungkin ada nggak sih kayak kata-kata yang mungkin ya karena kita memang act of service ya nih kebetulan bertiga dan kita berdua ada physical touch ya Kak Gita ya. Aku mau minta sesuatu. Tapi kali ini kata-kata. Aduh. Boleh. Kata-kata karena kan kita ini kayak enggak banget ya sama word of affirmation. Kayak kita merasa itu kayak omong kosong dan segala macamnya. Tapi aku yakin pasti dalam satu momen kita ingin mengatakan sesuatu hal mungkin singkat ya. Tapi itu bermakna bagi orang lain. Buset gitu. di challenge sama Gesta. Betul. Kapan lagi ya? Kapan lagi kita di challenge? Aku pengen. Oke. Mungkin dari Jordan boleh. Nih berarti kita word of affirmation ya. Kita mencoba menyampaikan words of affirmation kita ke CF. Ya. Teman-temanku sekalian, mau yang udah masih dekat ataupun yang udah jauh, aku mau mengucapkan pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua karena udah bisa bersama aku sampai di titik ini. Tapi aku mau mengucapkan ke kalian bahwasannya Ini challenge-nya luar biasa ya. Challenge-nya luar
luar biasa. Pokoknya kalian harus tetap semangat ketika ada teman-teman kalian yang menganggap kalian remeh atau menganggap kalian rendah. Kalian tetap berharga di mataku, di mata Tuhan, dan di mata keluarga kalian. Luar biasa So Jordan. cute. Mungkin Berlin lah. enggak, aku mau, kan aku yang challenge, jadi gitu. aku mau yang terakhir. Curang ya. Apa ya? Mungkin kalau mau disampaikan sejujurnya, dari tahan tau nggak? Nggak apa-apa Kak. Mungkin buat CF juga atau mungkin everybody yang mendengarkan ini, sejujur-jujurnya mungkin aku sering bohong, mungkin kita semua akan berbohong tentang perasaan kita, keadaan kita dan lain-lain. Tapi ada satu yang gak pernah bohong, itu mata sama hati. Jadi kalau misalkan kita saling lihat, kita saling nyapa, kita saling merasakan satu sama lain, ikutin aja, jangan denial. Karena di satu sisi aku juga belajar menerima kamu dan menerima aku. Gitu. Keren banget. Dia nangis itu. Iya. Jangan ya Kak ya. Iya, langsung Berlin. Jauh. Iya. Kalau dariku, aku yang challenge ini, aku pula ya. Iya. Ini kameraku ya, oke. Iya, itu Yes, kameramu. Oke. Kalau dariku untuk CF, mungkin ini pertemuan pertamaku ya sama CF ya. Semoga gitu. bukan yang terakhir ya. Yes, amin ya kan. Mm-mm. Yang mau aku bilang adalah terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kalian hebat. Dan semoga sehat selalu, pastinya kita mengharapkan hal Ya, itu. amin. Dan jangan pernah menyerah dan putus asa. Karena orang-orang di luar sana masih banyak yang sayang sama kalian. Gitu yang dari aku. Ngena banget. Karena manusia zaman sekarang tuh merasakan kayak orang-orang gak ada yang sayang gitu loh Kak. Iya. Tapi ketahuilah banyak kok yang Iya, sayang banyak sama yang kamu. CF ingat Tuhan tuh sayang kalian. Iya betul. Mungkin kalian nggak merasakan secara fisik, tapi tuh banyak banget act of service yang Tuhan kasih, yang nggak lewat kata-kata, lewat mungkin teman-teman kayak gini, mungkin lewat orang tua, lewat yang lain. Pokoknya kalian bisa merasakan. Ya produser, kita ada overtime banget ya. Kita ada overtime banget, jadi langsung aja das-duser. Ya maaf ya Jordan Betul, gitu. Langsung aja kesimpulannya itu. Mungkin dari yang CF dengar tadi itu salah satu contoh kecil banget kasih yang tidak menggunakan kata-kata. Mungkin CF akan merasakan yang lebih, atau mungkin CF ngerasain yang lebih gong lagi mungkin dari kita. Itu terimalah dengan sepenuh hati. Karena mungkin besok ke depan kita gak tahu nih, kita bakal temenan lagi, kita bakal ini apa enggak. Anggap aja itu satu act of service dari ratusan jutaan yang Tuhan mau kasih lewat kalian. Gitu. Ya teman-teman ya. Itu guys. Jadi kalian harus apa ya? Itu adalah cinta yang sangat luar biasa dari Tuhan. Kita Allah Bapa, Papa J, Abang Gondrong. Iya, terima kasih Tuhan. Itu ya. Iya. Dari Jordan dan Berlin. Sudah sih kayaknya. Iya kan? Sudah. Itu udah menjadi kata-kata. Kata-kata akhirnya bukan singkat saja tapi ini luar biasa. Luar Iya, biasa. di momen ini. Ya gitulah CF. Sedih ya. Oke. Situasi dan kondisi ya. Aduh. Kita tahan, makeup kita sudah Baiklah cantik. CF, terima kasih udah menonton kita dan mendengarkan kita. Iya. Semoga podcast ini memberkati kalian semua dan memberkati Amin. kita semua ya, memberkati kami juga nih ketika menonton. Sampai bertemu di Next Next episode. episode. Jangan lupa bye-bye. like, comment, subscribe. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.